semuanya, kami dari kelompok 27 Cendol Squad. Halo semuanya, kami dari kelompok 27 akan membuat video dinamika kelompok kedua. Selamat menonton. Dalam dinamika 2 ini, kita akan menjelaskan lebih lanjut tentang IPE. IPE adalah singkatan dari Interprofessional Education, yaitu proses pembelajaran lintas profesi di bidang kesehatan di mana mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu seperti kedokteran, perawatan, dan gizi belajar bersama dari dan tentang satu sama lain. Tujuan utama IPE adalah untuk membangun kolaborasi yang efektif dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui kerja tim antar profesi. Dengan IPE, mahasiswa tidak hanya memahami peran serta tanggung jawab masing-masing, tetapi juga dibiasakan untuk berkomunikasi secara terbuka, saling menghargai, dan bekerja sama demi kepentingan pasien dan masyarakat. Pembelajaran IPE dilakukan secara nyata, baik melalui diskusi, simulasi, maupun praktik di lapangan bersama keluarga mitra atau komunitas. Pada akhirnya, IPE bertujuan agar lulusan tenaga kesehatan mampu bekerja dalam tim, mengatasi perbedaan, dan berkontribusi untuk terciptanya layanan kesehatan yang holistik, aman, dan beretika. Dan ada beberapa nilai-nilai IPE yang harus kita capai supaya dapat melaksanakan program CFAC IPE dengan lancar. Yang pertama adalah kolaborasi dan kerjasama, yang kedua komunikasi terbuka, dan yang ketiga salam hormat dan toleransi, keempat kesetaraan dan inklusivitas, dan yang terakhir adalah akuntabilitas. Nah, teman-teman aku akan menjelaskan lebih lanjut tentang nilai-nilai IPE ini. Silakan ya guys. Yang pertama, kolaborasi dan kerjasama. Mencangkup, menghargai, dan mendengarkan semua anggota tim, lalu bekerja sama untuk tujuan pembelajaran yang sama. Yang kedua, komunikasi terbuka. Transparansi dalam berbagi informasi dan ide, komunikasi dua arah yang efektif. Yang ketiga, salam hormat dan toleransi. Kita harus menghargai perbedaan pendapat satu sama lain dan latar belakang, serta saling menghormati antar umat. Yang keempat, kesetaraan dan inklusivitas. Setiap anggota tim dianggap setara dalam kontribusi mereka, mendorong partisipasi aktif dari semua anggota. 5. Akuntabilitas. Setiap anggota bertanggung jawab atas peran dan tugas mereka dalam proyek ataupun tugas. Kejujuran dalam menghadapi kesalahan dan belajar dari mereka. Halo, kita Rela, Raina, dan Stella. Di sini kita akan menjelaskan tentang strategi membangun hubungan yang baik dengan keluarga mitra. Yang pertama, pahami kebutuhan dan kondisi keluarga. Hindari membuat asumsi dan menciptakan komunikasi dua arah yang aktif agar kebutuhan, fokus, dan keluhan keluarga dapat ditentukan dengan objektif. Penggunaan alat dan metode asesmen yang tepat akan membantu identifikasi dan intervensi yang lebih tepat sasaran. Saat menggali permasalahan keluarga, kami harus mempertimbangkan kondisi budaya, kebiasaan, dan kepercayaan masyarakat setempat agar inisiatif yang kami berikan dapat diterima tanpa resistensi. 2. Bangun kepercayaan dan komunikasi efektif. Kita harus menjelaskan tujuan dan manfaat inisiatif yang dilakukan dengan transparan dan realistis. Hal tersebut dapat kami lakukan dengan menjalin hubungan baik dengan tokoh masyarakat di sekitar keluarga mitra. Tokoh tersebutlah yang nantinya dapat dimintai bantuan untuk menjembatani dan memobilisasi masyarakat. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif dan umpan balik. Keluarga dilibatkan dengan diberi peran sederhana sesuai kemampuan, serta didukung melalui materi edukasi dan arahan yang jelas. Kami juga menyediakan saluran komunikasi agar keluarga merasa nyaman menyampaikan pendapat, keluhan, atau ide sebagai bentuk keterlibatan aktif. Yang keempat, memberikan apresiasi. Sikap positif keluarga diapresiasi, misalnya melalui pemberian buah tangan sebagai bentuk terima kasih atas keterbukaan dan kerjasama. Rencana eksplorasi dalam bidang kedokteran, Gizi. Keperawatan. Halo semuanya, aku Lana dari kedokteran IUP dan aku akan menjelaskan peran kedokteran dalam tahap eksplorasi ini.
Jadi kita melakukan beberapa hal, yaitu anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga penentuan prioritas masalah kesehatan pada keluarga mitra. Dan pastinya kita juga melakukan koordinasi dengan anggota tim lain untuk memahami kondisi pasien secara holistik. Halo semuanya, saya Yudi Selisin Syukurni dari Prodi Ilmu Keperawatan 2025. Saya akan menjelaskan dari bidang ilmu keperawatan. Perawat mengobservasi secara komprehensif, bio, psiko, sosio, spiritual. Seluruh anggota keluarga dan lingkungan rumah merencanakan intervensi keperawatan sesuai kebutuhan serta mengevaluasi respon keluarga terhadap tindakan yang diberikan. Yang terakhir, saya Faiz Dafa akan menjelaskan eksplorasi di bidang gizi kesehatan. Nutrisionis mengkaji pola konsumsi makan, status gizi, ketersediaan pangan, dan perilaku pola asuh pakan. Selanjutnya, kami merumuskan intervensi dan advokasi gizi sesuai hasil eksplorasi yang ditemukan di keluarga mitra pada nantinya. Jadi, kesimpulan dari kegiatan ini adalah kolaborasi lintas profesi mampu menciptakan sinergi yang meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan keluarga. Dokter sebagai pemimpin klinis, komunikator, pengambil keputusan medis, dan koordinator layanan. Perawat sebagai pelaksanaan asuhan kesehatan holistik, edukator kesehatan keluarga, sekaligus fasilitator komunikasi antar profesi. Nutrisionis sebagai edukator gizi, perancang intervensi pangan, dan advokat kebijakan gizi dengan fokus pada peningkatan status gizi keluarga. Semua profesi saling berbagi data, melakukan pengambilan keputusan bersama, dan melakukan evaluasi intervensi secara koordinatif. Bye-bye!